Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, seseorang yang memiliki sahabat harus menunjukkan sikap yang ramah. Tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 24, kata kunci renungan pada malam ini adalah, keramahan palsu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, keramahan sejati dapat menjadi magnet yang menarik sesama kepada Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, baru-baru ini, saya menerima telepon dari wanita bersuara ramah yang mengatakan bahwa ia ingin membuat hidup saya jadi lebih mudah.
Ia memanggil dengan nama depan saya dan dengan hangat menanyakan kabar saya hari itu. Kemudian ia memberitahu bahwa ia dapat menolong saya menghemat ribuan dolar dalam setahun jika saya mau mempertimbangkan ulang pembiayaan rumah saya dengan perusahaan hipotek rumah tertentu. Tetapi begitu ia tahu bahwa saya tidak tertarik, keramahannya memudar. Keramahan yang tidak tulus seperti itu acap kali merupakan sikap yang dianggap benar dan dipakai orang untuk menarik perhatian orang lain atau untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Alangkah kontrasnya sikap yang mementingkan diri sendiri seperti itu dengan persahabatan sejati yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dia berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Lalu dia menunjukkan kasih yang rela mengorbankan diri, dengan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Apabila kita meyakini Yesus sebagai juru selamat dan belajar menaatinya, kita akan mengalami persahabatan erat yang memberikan kesungguhan dan ketulusan pada keramahan yang kita tunjukkan kepada sesama. Tuhan, tolonglah kami untuk menghindari keramahan yang palsu dengan memanfaatkan orang lain untuk memperoleh apa yang kami inginkan. Ajar kami untuk memancarkan hangatnya keramahan sejati seperti Kristus kepada setiap orang yang kami temui. Apakah orang Kristen boleh bergabung dalam geng atau kubu? Sebuah geng atau klike adalah kelompok eksklusif yang menyendiri dan tidak ramah terhadap orang luar. Secara alami manusia mendekat dengan orang-orang yang memiliki kesenangan, strata sosial dan ekonomi yang serupa. Tanpa disadari, mereka sering membentuk geng dengan sendirinya. Ketika kita menemui orang yang mempunyai ketertarikan yang sama, humor yang sama, dan pandangan dunia yang sama, kita ingin menghabiskan waktu dengan mereka. Kita senang berada di antara orang-orang yang menguatkan sudut pandang dan kepribadian kita, mencadangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan sekelompok sahabat tidak masalah. Akan tetapi menunjukkan sikap yang tidak ramah dan meringankan orang-orang yang berada di luar kelompok sahabat Anda tidak diperbolehkan. Alkitab memerintah supaya kita mengasihi semua orang sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, termasuk orang-orang yang berbeda dengan kita. Geng seringkali dikaitkan dengan perilaku anak kecil di sekolah, tetapi kadang ada beberapa gereja yang terbagi dalam berbagai kubu. Denominasi tertentu sering memupuk kebiasaan berkubu, dan sikap jemaat adalah cerminan dari pimpinannya. Seorang pendeta yang terbuka, rendah hati, dan berusaha akrab dengan semua orang seringkali memimpin gereja yang jemaatnya juga mencontoh teladannya. Akan tetapi, para pendeta yang menganggap dirinya lebih hebat dari jemaat awam dan yang menyendiri dengan kelompok kecilnya juga secara tidak sengaja memberi teladan yang buruk bagi jemaatnya. 1 Petrus 5 ayat 5 menghimbau kita, "Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Kita selalu mendekati orang yang menimbulkan rasa nyaman dan diterima. C.S. Lewis membuat pernyataan yang cukup terkenal ketika ia menulis persahabatan dilahirkan pada saat seseorang berkata kepada orang lain, "Apa, kamu juga?" Saya pikir hanya saya saja. Ketika kita mengalami hal yang sama dengan beberapa orang, kita akan memilih persahabatan mereka dibanding orang yang kurang kita kenal atau yang kurang cocok. Memulai persahabatan yang baru memang tidak mudah,
Jadi, secara alami kita mendekati mereka yang sudah kita kenal, dan pola itu dapat menciptakan sebuah geng. Lingkaran pertemanan menjadi geng ketika mereka sudah tidak tertarik dengan orang baru dan tidak menyambut orang baru yang hendak bergabung. Di dalam gereja, keberadaan geng atau kubu dapat merusak keadaan rohani anggota baru dan orang yang baru percaya. Yakobus 2 ayat 1 mengajar, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Sikap pilih kasih ini dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, popularitas, penampilan, gaya hidup, atau latar belakang. Orang percaya harus menyadari kecenderungan untuk pilih kasih dan segera mencegahnya. Ketika kita mengakui prasangka buruk kita kepada Allah, kita telah mengambil sebuah langkah untuk mengatasinya. Kita tidak dapat mengubah apa yang tidak kita akui. Ada yang berpendapat bahwa Yesus juga merupakan bagian dari klike, karena ia sering ditemani oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mempunyai banyak pengikut, namun hanya memilih 12 rasul dari antara mereka. Memang benar bahwa pengalaman rohani terhebat Yesus hanya dialami oleh pengikutnya yang terdekat. Namun apakah ini menandakan grup ini merupakan geng atau kelompok eksklusif? Orang yang sehat akan menyadari ada berbagai derajat kedekatan dalam sebuah hubungan, dan tidak semua layak dipercayai dengan serupa. Kehidupan Yesus meneladani hubungan yang seimbang. Ia mempunyai lingkaran pertemanan kecil yang terpercaya, tetapi ia tidak menghabiskan semua waktunya dengan mereka. Kehidupannya penuh dengan interaksi, berkat, pengajaran, dan pelayanan bagi setiap orang yang datang padanya, dan ia pun mengajar para muridnya untuk mencontoh teladannya. Yesus memberi dengan murah hati, namun juga membatasi apa yang belum siap ia berikan. Bahkan nyawanya tidak direnggut, melainkan ia serahkan secara sukarela. Kita tidak mungkin memberi diri setiap saat. Yesus pun mengambil waktu untuk menyendiri dengan Sang Bapa. Ia juga menyuruh muridnya beristirahat. Orang yang sehat dapat mengenali perbedaan antara orang yang mereka layani dengan orang yang membantu mereka melayani, dan mereka membagi waktu antara kedua kelompok tersebut. Lingkaran persahabatan tidak selalu sama dengan geng atau klike. Kadang kelompok tersebut membantu meringankan beban yang dihadapi. Jika mereka tidak lalai melayani orang lain, memberi tanpa pamrih, maka kelompok inti tersebut dapat menyegarkan jiwa di tengah tekanan pelayanan. Mereka yang sepenuhnya melayani di dalam gereja atau lembaga Kristen membutuhkan persahabatan orang-orang terpercaya yang tidak menuntut. Mereka yang tidak termasuk lingkaran persahabatan ini mungkin merasa iri hati dan menyebutnya sebagai geng atau kelompok eksklusif, tanpa menyadari bahwa semua orang, termasuk para pemimpin gereja, memerlukan teman akrab yang dapat dipercaya. Walaupun setiap orang Kristen perlu mencontoh teladan Kristus dan berbelas kasih pada semua orang, memelihara persahabatan juga penting. Namun jika lingkaran pertemanan ini tertutup rapat dan membatasi orang lain, maka mungkin telah menjadi kurang sehat. Jika kelompok eksklusif di gereja menyakiti orang lain dalam tubuh Kristus, maka kelompok itu perlu menata ulang dirinya supaya tidak dianggap sebagai sebuah klik. Dipilih untuk berbuah, Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian, "Bukan kamu yang memilih aku,
Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendak-Nya. Tata cara pemilihan Allah itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipilih sejak dalam kandungan ibu. Ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada, dan lain sebagainya. Namun pemilihan Allah ini harus jelas dalam pemikiran kita bahwa kita dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap baginya. Banyak orang Kristen berpikir, Allah memilihnya supaya masuk ke surga. Pemikiran seperti itu egois. Alkitab tak pernah mencatat janji semacam itu. Bahkan baptisan pun belum menjamin. Surga hanyalah fasilitas sekunder yang diberikan setelah ia menjalankan kehendak-Nya sebaik mungkin. Tuhan memberikan tujuan pemilihannya bagi kita, yakni supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap kekal. Ironisnya, kebanyakan lebih ingat bagian terakhir Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Padahal sesungguhnya Allah tak perlu diklaim. Sebelum manusia sadar, Ia telah mengetahui kebutuhannya karena jauh lebih bijaksana. Allah tak pernah memberi janji tanpa tuntutan tugas. Contoh, di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pemeliharaan Allah, Tuhan memberikan hak tersebut hanya pada orang Kristen yang dipanggil untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Kita dipilih untuk dua hal, yaitu, pergi dan untuk menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Buah yang dimaksud bisa berbicara mengenai buah pertobatan baik dalam hidup kita pribadi maupun hidup orang lain. Buah roh dan buah pelayanan baik dalam bidang pekerjaan sekuler maupun yang terpanggil secara penuh waktu di pelayanan pastoral. Bagaikan sebuah pohon yang buahnya dapat dinikmati banyak orang, maka buah yang muncul dari kehidupan umat Tuhan akan dapat dinikmati oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka semua. Semakin lebat buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon, maka semakin banyak orang yang dapat menikmati buah tersebut. Oleh karena itu menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan, agar hidup kita semua dapat berguna bagi orang lain sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Karena itu, terimalah pemilihan Allah bagi kita dengan menghasilkan buah yang tetap bagi Tuhan dan kita. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.